kami memerlukan semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi dari pimpinan kami yang baru serta dari teman-teman semua dalam rangka mencapai pembangunan JTI BBM. Oleh karena itu, kepada beliau Bapak Kepala BPMP, Pak Bambang Hadi Waluyo, mohon memberikan arahan terhadap pembangunan JTI BBM. Monggo Pak. Saatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati Bapak penceramah kita, Pak Kiai Haji Rahman An-Nasih, yang saya hormati para sesepuh pembina kita, para mantan kepala BPMP, mantan kepala LPMP Jogja, ada Pak Kasman, ada Pak siapa lagi yang hadir, Bu Sarsila Matur Suwun. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Matur Suwun Pak, sudah berkenan hadir. Yang saya hormati juga Bapak Kapolsek, yang saya hormati Pak Penewu Kepanewon di Kalasan, Matur Suwun sudah berkenan hadir, juga Bapak Lurah. Yang saya hormati juga Kepala Balai Pemerintah Desa Kemdagri. Yang saya hormati para sahabat-sahabat saya, Kepala UPT, Matur Suwun sudah hadir, Bapak Adi, Ibu Sarsila, Ibu Manggar, Ibu Kepala Balai Cagar Budaya, dan yang saya hormati Kepala BAN SM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Koordinator Satpol. Yang saya banggakan seluruh pegawai yang hadir bersama keluarga, yang saya sangat hormati Ustazah yang sudah hadir menemani kita. Bapak sekalian, hari ini kita akan melakukan pencanangan, melanjutkan para pendahulu kita yang tadi sejarahnya sudah diputar oleh teman-teman kita panitia. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Hadi Waluyo. Jadi sebutannya memang populernya Bambang HW, Hadi Waluyo. Saya sejak 2022 itu sebagai pegawai Kemdikbud Pak, di pusat, tepatnya di Direktorat Sekolah Dasar. Baru 2021 pindah ke Jambi menjadi Kepala BPMP Provinsi Jambi. 2024 tepatnya tanggal 8 Mei pindah April Pak. Jadi grogi saya bulan Mei, 8 Maret dilantik menjadi Kepala BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai hari ini saya belum serah terima jabatan. Jadi saya tidak tahu apakah saya sudah sah atau belum menjadi Kepala BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena saat Senin pagi saya sudah janjian dengan Pak Eko untuk serah terima, dan Minggu sore juga saya akan janjian dengan Pak Eko untuk main tenis bareng di sini. Minggu sore dilanjutkan buka puasa, sepakat saat itu. Namun tiba-tiba Pak Eko
sampaikan ke saya, Mas Bambang izin, biar saya nggak terlalu lama di Jogja. Nanti tenisnya Senin sore saja. Jadi Senin sore pagi kita serah terima jabatan. Senin sore kita buka maintenance, lanjutkan buka puasa bersama. Dilanjutkan dengan nanti teman-teman secara tradisi mengantarkan saya ke Semarang. Tiba-tiba saya mendapat kabar dan saya Sabtu hari Minggu sore saya sudah hadir, sudah datang. Tepat 7.30 barangkali mendapatkan berita Pak Eko sudah mendahului kita. Saya kira bagi sekalian momen ini ayo kita kembali bacakan surat Al-Fatihah kepada Pak Eko, semoga dedikasi beliau, komitmen terhadap pendidikan menjadikan ladang amal pahala. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan melanjutkan dedikasi beliau, komitmen beliau kepada seluruh pegawai BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga yang menjadi angan-angan beliau untuk BPMP DIY mendapatkan predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani dapat tercapai. Karena itu dalam kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutama satker-satker di lingkungan kami, di lingkungan BPMP, juga tidak kalah penting para siswa kami, para mantan pimpinan di LPMP DIY ini, juga para pegawai-pegawai yang masih komitmen untuk bisa hadir mendukung kami. Oleh karena itu, khusus kepada para pegawai, saya ingin Anda berdiri dengan tangan kanan ada di dada. Saya akan membacakan komitmen khusus bagi para pegawai. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, ikuti. Kami yang bertanda tangan di bawah ini berkomitmen untuk mewujudkan BPMP DIY sebagai zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan berperan aktif dalam upaya mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersikap transparan dan jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas,
secara konsisten memberi contoh dalam kepatuhan memberikan contoh pada Tuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan disiplin dan ketertiban pegawai yang ditetapkan secara nasional maupun oleh lembaga. Melaksanakan tugas secara profesional, memberikan pelayanan secara prima, serta menjaga suasana kerja yang kondusif, produktif, dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Yogyakarta, April 2024. April 2024. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman sekalian, demikian komitmen kita bersama. Tuhan berkati. Matur nuwun, terima kasih Pak Bambang Hadi Waluyo telah memberikan arahan semangat baru kepada kita semua serta mengajak seluruh pegawai untuk berkomitmen dalam pembangunan ZI menuju BBBM. Tapi kami juga memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder, baik itu yang ada di lingkungan sekitar BPMP maupun partner UPT dari BPMP, budaya atau BPP dan lain sebagainya dalam kami membangun zona integritas menuju wilayah di lokasi pelayanan. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari seluruh stakeholder dalam wujud bentuk tanda tangan perencanaan pembangunan jati BBBM di depan nanti yang diawali oleh Bapak Kepala BPMP. Semoga juga dukungan tersebut juga akan menjadi dampak motivasi pada lembaga atau instansi Bapak Ibu yang juga mungkin sedang menuju dalam pembangunan zona integritas. Oleh karena itu, mohon sekali lagi Bapak Kepala BPMP untuk mengawali untuk pencantuman tanda tangan sebagai bentuk pencanangan dan komitmen. Selain itu nanti setelah Bapak Kepala atau pejabat dan stakeholder dimohon kepada Bapak Ibu pegawai seluruhnya juga mengikuti untuk mengukuhkan tanda tangan di bawahnya setelah pimpinan dan stakeholder. Selanjutnya juga untuk mengisi kolom komitmen pegawai. Tadi Bapak Ibu pegawai pada saat hadir kasih lembaran kecil, harapannya Bapak Ibu sudah bisa menuliskan merencanakan apa yang mau ditulis komitmennya. Komitmen Bapak Ibu dalam membangun zona integritas wilayah birokrasi Persib melayani ini. Jadi nanti teman-teman karyawan semua akan mengisi ini sebagai bukti bahwa kita punya komitmen apa dalam pembangunan ZI. Jadi kalau untuk saya bilang Bapak Ibu, untuk para pimpinan dan stakeholder tamu undangan untuk cukup mengisi tanda tangan saja. Sedangkan pimpinan dan pegawai seluruh pegawai BPMP mengisi komitmen pegawai. Saya kira itu bisa diawali oleh Pak Kepala. Kami mohon berkenan Bapak Bambang Hadi Waluyo, SPD DPD, mengawali penandatanganan pencanangan pembangunan ZI BBBM BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Bersama Pak Bambang membersamai Kasubag Umum BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Retno Wijayanti, Psikolog MPD. Selanjutnya kami mohon juga perkenannya untuk memberikan pembukaan tanda tangan perencanaan seri BBM kepada Kepala BPPMPP Seni dan Budaya,
Kalasan dan Ramil Kampaneon Kalasan serta Lurah Tirto Mantani Kalasan. Kami mohon berkenan juga untuk dapat memberikan tanda tangan pada pencanangan ZI BBBN. Untuk dapat juga membubuhkan tanda tangannya dan juga memberikan komitmennya apa saja mohon dipersiapkan lebih dulu sembari menunggu giliran. Selanjutnya
zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Komitmen dalam rangka pembangunan SETI. Ini digandeng ngomong kayak. Maka pencanangan pembangunan SETI menuju BBPM berakhir pula. Dan kepada teman-teman yang tadi belum sempat membuka tanda tangan dan komitmen, mungkin di luar forum ini silakan nanti untuk membuka tanda tangan dan menyampaikan komitmennya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan pada para stakeholder yang telah mendukung kami dalam upaya pembangunan SETI BBPM ini, serta para pimpinan dan seluruh pegawai BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan penuh semangat, dengan komitmen yang penuh, kita bersama-sama untuk melakukan pembangunan SETI menuju BBPM ini. Predikat SETI BBPM bukan menjadi tujuan utama, tapi predikat SETI BBPM menunjukkan sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan birokrasi bersih dan melayani. Saya kira itu dari kami. Saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Syawalan, keluarga besar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak dan Ibu, sebagai pembuka acara dan menambah kekhidmatan suasana pada pagi hari ini, bersama-sama akan kita simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136 dengan khori Ibu Imas Maswariah SPDI dan Sari Tilawah Ibu Eva Sandrawati SPI FP. Disilakan. dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang.
Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, dan sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak hadirin semua, demikian kita dengarkan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat hidayah dan menjadi amal kebaikan beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sambutan kegiatan syawalan pada siang hari ini dari Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon berkenan Bapak Bambang Hatimaluyo untuk tampil ke depan. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang sungguh saya hormati Kiai Haji Surahmat Anasih Matur suwun sudah hadir. Yang saya hormati para kepala UPT Kemdikbud Ristek, Kepala BPGB Yogyakarta, BPPP MPV Seni Budaya, Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY Yogyakarta, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Kepala Komunikasi dalam satu keluarga. Pastinya ada hal-hal yang tidak sengaja bisa menyinggung perasaan teman-teman semuanya, bisa menyakiti hati, yang itu semua tidak kita sengaja. Dalam momen ini barangkali ayo kita sama-sama leburkan, kita saling maafkan, kita jalin silaturahim kembali untuk kita bisa berinteraksi, untuk kita mendapatkan pribadi-pribadi yang suci setelah kita melakukan ibadah puasa. Manusia itu ada dua komunikasi, hablu minallah dan hablu minannas. Kalau kita keliru, kita salah, kita bisa minta ampun kepada Allah SWT. Kalau kesalahan kita, perbuatan kita itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diajarkan di agama kita. Namun ketika kita salah kepada manusia, itu yang sungguh sangat sulit barangkali. Oleh karena itu momen seperti ini dijadikan momentum untuk kita saling memaafkan.
karena Allah akan memaafkan kita kalau antar sesama itu sudah selesai. Oleh karena itu sekali lagi kepada para kepala BPMP yang sudah mengawal, yang sudah memanfaatkan, yang sudah memberikan ruang kepada kita semuanya ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bapak sekalian, pada kesempatan ini nanti kami mengundang Kiai untuk bisa menguatkan kita kembali makna daripada halal bihalal ini, sehingga kita akan lebih kuat, kita akan bekerja lebih kuat lagi, kita akan membangun keluarga yang lebih kuat lagi di BPMP ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar mengawali dari kegiatan halal bihalal ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami juga memberi maaf secara ikhlas dan tulus. Pada hari ini kami juga memberikan maaf secara tulus, Saling memaafkan dan kembali fitrah. saling memaafkan dan kembali fitrah. Layaknya kertas putih yang belum terisi. Layaknya kertas putih yang berisi. Selanjutnya kami berjanji Selanjutnya kami berjanji untuk selalu menjaga silaturahmi, untuk selalu menjaga silaturahmi, mempererat persaudaraan dan persatuan mempererat persaudaraan dan persatuan keluarga besar BPMP Provinsi DIY. keluarga besar BPMP Provinsi DIY. Semoga kegiatan pada hari ini Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan. kita mendapatkan limpahan. Demikian, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Kami banyak kurang dalam salahnya dalam membacakan ikrar ini, kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya, bisa tepat sekali. Yang selanjutnya mari kita ikuti kegiatan pengajian hikmah syawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Surahmat An-Nasih SAG MSI. Dia adalah penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Berbah. Kami mohonkan juga nanti di akhir pengajian, mohon kami juga didoakan agar kita mendapatkan yang terbaik, termasuk tadi kegiatan di awal kita ingin meraih ZI menuju WBBM. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Surahmat An-Nasih untuk bisa menyampaikan tausiahnya pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la na'budu illa iyyah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Kepala BPDP Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Ibu Kepala BPPP MPP Seni dan Budaya. Yang saya hormati beliau Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Yang saya hormati Bapak Kepala Museum dan Cagar Budaya. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai
pemerintahan desa dan istimewa Yogyakarta. Yang Allah melestarikan keselamatan hidup kita sejak di dunia ini sampai dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya sangat mengapresiasi ketika bapak pembawa acara membacakan acara berikutnya, yakni giliran saya. Itu ketika saya lihat di rundown itu kok bisa tepat Pak. Jamnya jam 10.30. Gak usah tepuk tangan Pak, aplaus saja untuk kita semuanya ya. Saya nggak tahu cara menghitung menitnya gimana ya. Gimana? Ada yang dari, kalau dulu PPPG matematika ada di sini. Masya Allah. Sekarang PPPG itu apa Pak? BPGP. Oh gitu ya. Mohon maaf Pak, saya kurang mengikuti perkembangan. Yang saya selalu ingat itu PPPG. Kalau dulu PPPG kesenian, sekarang jadi apa namanya? Vokasi, tapi tetap bukan kesenian ya, seni dan budaya. Saya sering lewat sana kalau khutbah di perumahan Sukoharjo. Besok Ya. dipanggil di. Saya nggak tahu cara menghitung menitnya gimana. Ketika dibacakan acara berikutnya, itu 10.30. Saya buktikan itu ya di random ini. Masya Allah tepat 10.30 Pak. Kayaknya Pak Kepala ini perlu melestarikan ini Pak. Sebuah tantangan berat Pak ya, sekaligus besar. Karena itu nanti saya tidak berani lebih sesuai dengan rundown. Itu sampai jam 11. Alhamdulillah. Jadi sekitar 45 menit. Itu termasuk doanya atau gimana Pak? Halo Pak Pranoto Bijoro. Sampai doanya juga ya? Oke. Saya biasanya begini Pak. Saya itu dalam urusan apapun senangnya ada kesepakatan. Mirip seperti ketika berumah tangga. Ya, mirip seperti berumah tangga. Berumah tangga itu harus ada kesepakatan. Kalau tadi Pak Kepala sempat menyitir ada namanya hablum minan nas. Hablum minan nas itu intinya kesepakatan. Tadi di background ini saya lihat ada banyak tanda tangan itu, ya. Itu prinsipnya adalah kesepakatan juga. Ada zona integritas, itu kesepakatan juga. Karena itu mumpung masih dicanangkan di sini, saya tidak akan melebihi. Amin. Cakep, itu kan pantun. Amin. Jawabnya apa? Boleh saya bagi dua dulu gitu ya? Mohon maaf ini. Kita anggap ini kita apa ya? Nggak usah formalan. Ini rebuan gubing gitu ya. Kalau saya mengucapkan ini jawabannya apa? Kalau saya mengucapkan dari taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Saya tambah lagi kullu amin wa antum bi khairin. Kalau rebuan jawabnya apa ya? Amin. Kalau regu B jawabnya apa? Amin. Taqabbal ya karim. Tapi komplit loh ini, bukan cuma taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya apa tadi? Apa pun yang pakai jilbab coklat susu. Apa jawabnya? Ya, saya tidak akan menyebut jawaban kita tepat atau tidak. Nanti disimpulkan sendiri-sendiri setelah uraian ini. Maaf yang pegang urgent, nanti setelah saya langsung nyanyi ya. Langsung nyanyi gitu ya. Oke, saya nggak lama-lama. Pokoknya jam 11.15 menit selesai. Baik. Terkadang di masyarakat kita, termasuk mungkin masyarakat dunia pendidikan, ini terjadi beberapa kerancuan tentang ucapan itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita bawa ke sana ya. Kalau BPMP ya, BPMP ini kan sifatnya apa? Mengadvokasi dunia pendidikan gitu. Nah, mudah-mudahan pesan ini bisa juga sampai ke sana. Di masyarakat itu kalau ada ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, itu bingung jawabnya Pak. Mau bilang amin, ini doa bukan ya?
Tadi bunda yang sebelah agak timur itu jawabnya takobbal ya karim begini. Coba kita lihat nih maknanya begini. Ini kan ucapan ini diajarkan ketika pada masa Rasulullah, pada masa sahabat ya. Ketika mereka akhir Ramadan ketemu di suasana Idul Fitri, yang diucapkan pertama itu ucapan apa yang diucapkan? Takobbalallahu, takobbal. Takobbala. Ini maknanya adalah ini ucapan harapan. Mudah-mudahan menerima. Siapa yang menerima? Takobbalallahu. Mudah-mudahan Allah itu menerima. Kira-kira ini ucapan doa atau sekedar ucapan pemanis, Pak? Mudah-mudahan Allah menerima. Doa, Pak ya? Doa. Jadi jawabnya apa? Amin gitu kan. Semua doa, ucapan yang paling tepat itu diamin. Tapi kalau ada kemudian ucapan takobbal, takobbal itu maknanya adalah satu bentuk kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Itu kalimatnya menunjukkan kalimat perintah. Tapi karena ini wujudnya doa, maka merupakan kalimat permohonan. Jadi yang satu mendoakan, yang satu memohonkan. Takobbal, terimalah ya karim, duhai Allah yang maha mulia. Jadi mau dijawab amin juga bisa, dijawab takobbal ya karim juga bisa. Yang enggak benar itu, Pak. Ketika diucapkan takobbalallahu minna wa minkum, itu jawabnya enggak jelas. Saya nama bilang, wah mana seperti itu ya. Nah, Bapak saya hormati, ini yang pertama. Takobbalallah, mudah-mudahan Allah itu menerima. Menerima apa? Minna. Menerima kami. Ya, artinya menerima apapun dari kami. Yang dimaksud apapun itu, kalau dalam bahasa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, baik yang bersifat hablum minallah, hablum minannas, itu Allah terima semua. Ibadah ritual kita kepada Allah maupun ibadah sosial kita dalam bentuk seluruh aktivitas sosial itu Allah terima. Semuanya menjadi nilai ibadah. Baik yang dari kami minna wa minkum maupun dari panjenengan semua. Jadi doa ini adalah doa harapan agar seluruh amal kita itu, amal apapun. Kalau saya mubalik, gitu ya, mubalik itu kan aktivitasnya ceramah. Sama enggak dengan rekan saya berdua ini yang aktivitasnya menghibur orang? Sama enggak? Nilainya sama. Keduanya tergantung pada dua hal, ya, tergantung pada dua. Kebaikan itu dilakukan dengan tulus ataukah tidak. Allah akan terima apapun yang kita lakukan, termasuk kegiatan siang atau pagi hari ini tergantung ketulusan kita ataukah tidak. Nah, maka Allah akan terima pada dua hal itu. Yang pertama, ketulusan. Yang kedua, dilakukan secara benar. Dilakukan secara benar itu antara lain mengikuti durasi waktunya. Kalau waktunya sudah habis, gitu ya sudah selesai. Maka saya akali Bapak sekalian, saya tinggalkan ini. Terpaksanya sudah selesai, habis dibaca di rumah. Yang kedua, tahniahnya adalah ja'alanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kami, menjadikan saya wa iyyakum dan panjenengan semua minal aidina wal faizin. Nah, ini di masyarakat suka cuma disingkat kan, minal aidin wal faizin. Ibu-ibu Bapak sekalian, masih ingat nggak kalau artis-artis bilang ketemu temannya, dia mengatakan ya nggak cuma artis, kita juga para fans artis juga seperti itu. Terkadang ketemu gini, minal aidin ya, jawabnya apa? Al faizin. Hatinya mengatakan, mohon maaf ya, dia jawabnya lahir dan batin. Dia kira minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu yang salah siapa? Yang salah yang pertama adalah saya. Kenapa? Saya nggak menjelaskan masalah ini. Nah, yang kedua, yang ikut salahnya, yang ikut pengajian hari ini.
Setelah mendengar ini wajib menyampaikan supaya apa? Tidak terjadi salah paham lagi. Minal aidin wal faizin. Kalau di kartu ucapan dengan biasanya minal aidin wal faizin, di bawahnya tulisannya apa Pak? Mohon maaf lahir dan batin. Oh kalau gitu minal aidin wal faizin itu terjemahnya mohon maaf lahir dan batin. Sama kalau Ramadan, marhaban ya Ramadan. Maknanya apa itu? Selamat datang dengan sukacita, itu marhaban. Ya Ramadan, duhai bulan Ramadan. Tapi dan marhaban ya Ramadan bawahnya selamat beribadah puasa. Jadi marhaban ya Ramadan itu artinya selamat beribadah puasa. Nanti kalau di SPBU ada tulisan no smoking, bawahnya tulisannya itu pom bensin Kawasan itu. Nah, no smoking itu artinya pom bensin. Nah, yang salah siapa? Yang salah kita, karena kita tidak menjelaskan. Kok sudah pada pulang, Mbak? Oh beda. Tadi sudah ya? Berarti saya nggak dengerin tadi. Saya diundangnya bukan Mas Jamin ya. Mudah-mudahan lancar Mas dan Mbak yang akan melaksanakan tugas. Amin. Baik. Jadi ada di masyarakat itu ada kerancuan, ya kerancuan. Kerancuan berikutnya, ini yang seringkali jarang diucapkan, ya. Ada doa yang ketiga, kullu amin, bukan amin Mbak ya, tapi pakai ain, amin, kullu amin. Itu kalau diterjemahkan tekstualnya, ya seluruh tahun ini, maksudnya sepanjang tahun ini, sepanjang tahun ini wa antum, mudah-mudahan panjenengan semua ingat dalam doa. Kalau kita mendoakan orang lain itu pun untuk kita. Tapi kalau disebut saya dan panjenengan itu kita mengkhususkan diri kita juga. Nah, kullu amin wa antum, sepanjang tahun itu mudah-mudahan panjenengan ya saya, ya Pak Kepala, Bapak semuanya ini bi khairin, senantiasa ada di dalam kebaikan. Nah, dari ucapan inilah saya akan mencoba untuk mengangkat sebuah semangat. Nah, kalimat tahniah ini ada semacam rumusan semangat beridul fitri. Di sini saya lihat yang pertama, bisa dilihat di Rubio Pak. Yang pertama semangat beramal, ya semangat beramal dalam arti bukan cuma melakukan aktivitas, agar aktivitas kita ini fungsional, ya fungsinya apa? Menjadi nilai ibadah, nilai pengabdian, nilai manfaat yang diterima, baik diterima di sisi Allah maupun diterima di sisi sesama kita secara hablum minan nas. Ini semangatnya di sini. Jadi Idul Fitri itu mengajarkan kepada kita, ya sebenarnya itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mempunyai semangat apa? Semangat beramal, semangat mengabdi. Dalam arti apapun yang kita lakukan, target utama kita bukan dari yang kita lakukan itu. Targetnya adalah yang kita lakukan itu bernilai ibadah yang Allah terima, bernilai ibadah yang manfaatnya bisa diterima oleh segenap sesama manusia. Ini dari ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian dari ucapan apa ini tadi? Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Kita didoakan mudah-mudahan kami dan panjenengan semua tergolong minal aidin, tergolong orang yang aidin. Yang kedua wal faizin, tergolong orang yang faizin. Jadi aidin itu bukan mohon maaf, faizin itu bukan lahir dan batin ya. Aidin itu dalam bahasa Arab itu dari kata ada. Ada itu mirip dengan kata roja'a, artinya pulang. Tapi kalau ada, ini dalam arti pulang secara fokus. Itu mirip banget seperti kita dipanggil ibu kita. Saat kita dipanggil ibu kita ini termasuk anak yang soleh, anak yang baik, ataukah anak yang durhaka? Tergantung fokus kita. Saya pernah
Saya pernah waktu masih kuliah, saya itu juga mengajar di sebuah sekolah, di sebuah sekolah swasta. Ada seorang anak tidak ikut satu mata pelajaran, tidak ikut ujian di salah satu mata pelajaran. Besoknya dia dipanggil guru BK. Alasannya membuat saya terenyuh. Waktu itu belum ada HP, ya. Pak, kemarin itu dia bilang kepada guru BK-nya, waktu saya mau masuk jam kedua di pelajaran tertentu tersebut, itu saya dipanggil ibu saya. Saya langsung pulang. Dia bilang gitu. Ya mungkin sangat ekstrim anak ini ya, dipanggil ibunya. Berarti ibunya lebih penting gitu. Kita nggak menceritakan kepentingannya apa. Yang jelas ibu itu sangat penting buat dia. Sampai akhirnya satu mata pelajaran untuk ikut ujian dia tidak ikut. Nah, anak ini sedang melakukan yang namanya ada kembali dengan fokus gitu. Tapi kalau roja itu pulang bisa fokus bisa enggak. Ada orang pulang ke rumah tapi ada yang fokus ke istrinya, ke suaminya. Tapi ada yang fokus ke yang bukan suaminya, bukan istrinya gitu. Ini juga sama-sama pulang ya. Tapi kalau ada ini pulang secara fokus, maka kita didoakan menjadi orang yang aid. Itu yang orang yang pulang dengan fokus ya. Kalau banyak namanya aidin. Mudah-mudahan menjadi orang yang fokus untuk pulang. Pulang kemana itu? Nabi mengatakan bahwa kita ini pulangnya adalah menuju kepada fitrah kita. Maka hari rayanya apa sih? Hari rayanya namanya hari raya Idul Fitri. Nah Bapak, ini semangatnya. Semangat yang kedua adalah semangat kembali kepada fitrah. Orang itu kalau kembali kepada fitrahnya, maka tidak ada orang yang jelek, tidak ada orang yang berdosa. Tadi Pak Densewu yang tadi memimpin kita untuk ikrar, saya sangat tertarik tadi panjenengan bilang ini Pak, yang paling banyak dosanya, yang paling yang paling keras itu ya. Jadi beliau itu mengajak kepada kita, sebenarnya adalah itu kayaknya bahasa canda tapi ada sindirannya sedikit. Terkadang orang itu kan nggak mau mengakui kesalahan, ya, apalagi dengan lantang begitu. Tapi yang paling pasti ya, orang itu kalau sudah kembali kepada fitrahnya, nah ini kalau dalam bahasa agama justru dia semakin dekat kepada Allah. Nabi mengatakan, beliau mengatakan begini, siapapun yang dia itu ketika berpuasa beribadah di bulan Ramadan ya, secara baik ya, baik itu kayak apa bisa diceritakan, waktunya tidak ada ya. Apa yang katakan dia itu keluar dari Ramadan ini kayaumi waladat hukum. Dia seperti hari saat dia dilahirkan oleh ibunya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita lahir ini, halo bapak-bapak, kita sudah kenal cewek cantik belum? Yang dulu lahirnya di bidan, nggak ada bayi lahir tulang melek terus itu. Kenapa? Bidannya cantik, nggak ada. Tapi sekarang ini ada orang yang nggak bisa kedip Pak, kalau lihat perempuan cantik gitu. Ya, nah, Bapak sekalian, kita itu akan kembali seperti bayi. Kita melek tapi nggak memperhatikan bidannya. Tapi sekarang ini kita pun memperhatikan orangnya. Ada orang sambil astagfirullahaladzim, ini orang mirip dia betul. Astagfirullahaladzim dan sebagainya. Nah, orang yang kembali kepada fitrah itu dia akan kayaumi waladat hukum. Dia lahir tanpa membawa beban dosa sedikit pun. Maka kembali kepada fitrah itu secara sosial itu dirumuskan dalam 3 macam bentuk fitrah kesejatian diri. Yang pertama, kita kembali sebagai makhluk individu. Maka salah kalau ada, saya nggak mencontohkan siapapun, kalau ada mubalik itu Pak. Mubalik itu waktunya habis untuk keluar rumah. Dia di rumah kalau sudah capek Pak. Jadi dia tidak sedang kembali menjadi makhluk individu. Maka saya membuat rumusan, saya itu sedang beristirahat justru ketika saya sedang berceramah. Saya nikmati ceramah saya menghitung waktunya. Menghitung waktu. Gimana Bu lagunya Bu? Menghitung waktu. Oh
hari ya kita ganti ya. Detik demi detik, lama-lama nanti jam 11 lewat 15 menit saya nikmati itu. Kenapa? Orang itu kalau tidak menikmati pekerjaannya, dia tidak pernah bisa beristirahat, bahkan tidur pun nggak bisa merem. Karena itu buat sekalian, yang paling pokok adalah kita ini harus berderma, beraktivitas sosial, memikirkan orang lain, gitu. Tetapi sebenarnya kita sedang memikirkan diri kita sendiri. Maka yang saya masih ingat dari istri saya itu setiap saya keluar, gitu, Mas, ojo lali jaket. Dia paling ngerti saya itu orangnya cepat masuk angin gitu. Saya pakai kendaraan apapun itu, kalau nggak pakai jaket itu saya harus pertimbangkan. Saya dari sini sampai sana nggak boleh lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit harus pakai jaket. Itu saya sangat ingat pesan istri saya. Kenapa? Memang harus memikirkan dirinya sendiri. Maka kalau ada orang lembur sampai lupa dengan dirinya sendiri, kayaknya dia tidak sedang kembali kepada fitrah. Yang kedua, tidak perlu dijelaskan, sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, sebagai makhluk bertuhan. Nah, ini para cerdik pandai kita, orang Jawa menyebutnya porowinasis. Porowinasis itu saat membuat simbol. Ini ada simbol ketupannya enggak? Ada enggak? Ada ya? Oh, ada. Yang mana, Pak? Oh, lupa, coba sebentar. Itu pakai janur atau pakai belarak, Pak? Bedanya belarak dengan janur apa? Kalau belarak hijau, kalau janur Kuning. itu kuning atau hijau? Kuning. Campur. Wah, ini. Nanti ini masuk di apa ya? ZI enggak ya? Coba kita lihat dulu ya, para winasis kita yang dinisbatkan kepada para wali, terutama Sunan Kalijogo. Saat mereka ini membuat pengajaran itu nggak pakai ceramah begitu, pakai bahasa simbol. Ketika ingin mengajarkan kita kembali kepada fitrah, itu diajak dengan satu simbolis yang nanti keterangannya panjang, akan saya ambil yang sangat-sangat penting. Pakai ketupat ini, Pak. Coba kita lihat, ketupat itu tidak sah bahasa budaya loh, Pak, bukan bahasa Bugis. Tidak sah kalau ketupat itu tidak pakai janur. Iya. Apalagi ketupatnya warnanya pink gitu ya. Nggak sah. Harus pakai janur. Kenapa? Karena dijelaskan pada saat itu kita ini punya yang namanya janur, jati ning nur. Apa itu? Pancaran hati nurani kita. Kita kembali kepada hati nurani kita. Rasulullah SAW pernah mencela orang yang bisa tidur nyenyak karena bisa makan enak sehingga tidur nyenyak, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Kenapa? Orang itu tidak sedang kembali kepada hati nuraninya. Maka dalam pelajaran berpuasa, mohon maaf, saya ketika H-1 sampai H+2 itu nggak puasa, Bu, karena sakit. Saya kira kalau nggak puasa itu enak, bisa makan gitu. Tapi ada berpuasa nggak mengajarkan itu, jangan makan sebelum lapar. Kenapa? Karena mereka juga lapar, meskipun mereka sakit. Nah, kalau saya sudah nggak kuat tahan, orangnya jadi mah nih baru makan. Makan pun nggak berani keluar. Karena anak-anak saya nggak masak, itu kan. Ini caranya mau ke warung juga malu. Akhirnya pakai apa itu, Pak? Itu Gojek itu apa namanya? GoFood gitu ya. Itu pun yang ngambil bukan saya. Saya minta tolong anak saya. Kalau anak perempuan yang ngambil kan paling orangnya mana kos dan haid, nggak puasa. Kenapa? Memang kita harus menghormati orang lain. Satu-satunya rumus menghormati orang lain itu kalau kita punya hati nurani. Maka saya sangat heran kalau hari Jumat nanti kita bapak-bapak itu ada orang datang duluan, ya, sholat tahiyatul masjid, duduk tepat di depan mimbar. Ketika imamnya khutbah, kebetulan khutbah Jumatnya itu baca teks itu. Memang baca teks itu terkadang membuat kita tersirat, Pak. Sidang Jumat yang berbahagia,
dia sudah begini. Maka saya punya rumus, kalau saya sedang tidak jadi imam, tidak jadi khotib, saya duduk dimanapun saya harus bisa melihat wajah khotibnya. Supaya apa? Supaya saya nggak ngantuk. Itu kan cuma langkah-langkah teknik ya, tapi langkah pokoknya nurani. Bayangkan, kalau kita sedang ngobrol dengan anak kita nggak dengerin malah tidur, pasti kita marah. Tapi pernah nggak kita ini saat anak kita curhat kita nggak dengerin? Mama dong capek ngomong terus, wah, itu kan. Kira-kira mama yang seperti itu punya hati enggak? Ya punya, tapi saat itu tidak sedang memancar. Maka para wali menggambarkan dengan jati nur. Jati nur itu, ya, untuk apa? Untuk mengikat yang namanya ketupat. Ketupat itu kan anyamannya bertumpuk-tumpuk. Itu menggambarkan bahwa dosa kita ini memang bertumpuk-tumpuk. Saya pernah. Suatu saat ada orang yang memang lama nggak datang ke masjid. Ketika menjelang Ramadan, ini cerita sekian tahun yang lewat, itu udah datang ke masjid. Maksud orang yang di masjid itu bagus. Alhamdulillah lah ngono. Ketok sawung kancane ya. Penyambutnya seneng. Tapi yang disambut salah terima Pak. Akhirnya apa? Dia baru duduk sebentar, sholat tahiyatul masjid, duduk sebentar, kemudian tanya temannya, saya batal ya, klosetnya mana ya? Kan. Dia langsung ke belakang Pak, terus melipir pulang ke rumah. Besoknya suaminya datang ke saya, Pak tolong Pak, orang-orang masjid itu mulutnya dijaga. Loh kenapa? Saya bilang, cerita, istri saya sakit hati Pak. Oh gitu ya. Jadi maksudnya ini baik ya, tapi memang orang berbicara itu bukan cuma memilih kata, bukan cuma memilih nada bicara, tapi ada. Saya membuat teori komunikasi itu ada 7 Pak. Saya sebut yang ketiga itu memilih rasa. Jadi kalau orang itu mengucapkan begitu ke kita kira-kira sakit tidak ini? Baru kita nggak pernah datang tuh. Alhamdulillah kelihatan. Mereka maunya senang, tapi kita sakit. Maka kembali kepada hati nurani sangat penting. Jati nur. Ketupat itu menggambarkan dosa-dosa kita yang bertumpuk-tumpuk. Dari dosa yang kita paham, tapi saya habis nyakiti istri saya, sampai dengan dosa yang kita nggak sengaja. Mungkin saya ceramah ada yang tersinggung, gitu kan? Ibu bapak yang saya hormati, lawang kita ngimami sholat, nggak ada namanya sholat itu jelek, sholat itu baik. Tapi terkadang ada imam yang menzalimi makmumnya. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau sholat bersama orang banyak, sholatnya itu biasa-biasa saja. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kenapa? Karena ada orang tua, ada orang muda, ada orang sehat, ada orang sakit. Tapi yang lebih poin interest di sisi saya melihat Nabi mengatakan, di sana itu ada orang yang disebut dengan dzal hajah, orang yang punya kepentingan. Jadi hati nurani itu akan bisa membaca sejumlah orang yang dia pimpin. Itu kepentingannya beda-beda. Maka Nabi mengatakan, tapi kalau kamu sholat sendirian terserah kamu. Jadi kan ilmu kepemimpinan yang luar biasa, yang kembalinya cuma kepada janur tadi. Jati nur, hati nurani. Maka ketupat itu tidak boleh pakai yang warnanya hijau. Itu ya. Itu bukan sah tidak secara fikih ya, tapi secara budaya. Kemudian namanya ketupat itu tidak sah secara budaya ya. Kalau isinya tidak beras putih Pak, nggak boleh mentang-mentang saya nggak boleh makan beras biasa sekarang, saya disuruh makan beras merah, kan ada ya. Saya punya saudara itu Pak, kemana-mana bawa beras merah Pak, karena dia nggak boleh makan beras putih. Karena satu bawaan semacam penyakit tertentu. Nah meskipun begitu, kalau dia makan ketupat nggak boleh Pak pakai beras merah. Kalau pakai beras merah dia jangan dicampurkan dengan yang lain. Secara budaya tidak sah. Kenapa beras putih? Ketupat itu setelah dibelah, yang muncul adalah keputihannya, ketulusannya, kebersihannya, kefitrahannya. Maka semangat Idul Fitri ini adalah semangat dalam rangka membangunnya luar biasa. Membangun itu bukan dari fisik,
Kita ingat lagu Indonesia Raya, bangunlah, apa nyebut? Bangunlah badannya, kan gitu ya. Itu sebelum Indonesia merdeka. Itu ya, bapak kita bikin lagunya, membangun apa? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Yang ketiga adalah semangat untuk melestarikan kebaikan. Dalam kalimat kullu amin wa antum bi khairin. Ukurannya per tahun kebaikan itu. Kenapa? Kalau kebaikan itu ukurannya melestarikannya sepanjang hayat, kita nggak punya waktu untuk berintrospeksi, mengevaluasi dan sebagainya, sehingga manajemen pribadinya nggak jalan. Karena manajemen itu salah satu aspeknya kan evaluasi, Pak ya. Jadi kalau mengevaluasi itu paling lama setahun. Ada yang evaluasi orang itu harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, bahkan ada yang triwulan, dipecah-pecah. Tapi pada akhirnya kita harus ngerti tahun ini saya lebih baik dari tahun yang lalu. Kita bisa lewat berbagai jurusan, ya, dari ukuran rambut, ya kan? Saya itu sekarang saya lihat kayaknya uban saya itu warnanya hitam semua. Padahal dulu uban saya itu putih. Ya. Tapi Mas ini kacamata belum ada ubannya kayaknya. Ubannya jatuh di baju semua putih ya. Oke, ada orang mengevaluasi melalui ubannya. Uban semakin bertambah, itu kan mengisyaratkan kita keputihan hati semakin cemerlang, gitu. Bukan semakin dosanya yang bertambah. Jadi kita itu sepanjang tahun itu diperintahkan untuk selalu meningkat. Bapak sekalian, saya mohon untuk disimak pada alinea ke ayat 1, 2, 3, 4, 5 pada huruf B. Semangat tersebut ya, semangat tersebut dimanifestasikan di dalam suasana saling memaafkan. Oke, saling memaafkan. Di situ saya menyebut ada 3 komponen dengan cara apa? Dengan niat yang tulus ikhlas. Tadi di ikrar kita sudah ada. Yang kedua dengan membuka lembaran baru. Yang ketiga dengan berlapang dada. Simbolisasi semangat ini Nabi mengajarkan kepada kita untuk musafahah. Ya, jabat tangan. Jabat tangan itu hanyalah simbol sebenarnya. Jabat tangan itu simbol. Jadi ketika saya berjabat tangan, saya tuh di sini tadi barusan reuni dengan Mbak Misa. Mbak Misa itu teman saya. Seakrab-akrab saya dengan beliau, itu saya nggak pernah salaman, sentuhan tidak pernah. Kenapa? Karena bukan mahram gitu. Oke? Tapi buat kita, salaman itu bukan artinya tangan yang harus ketemu. Coba kita lihat dari bahasa aslinya. Nabi mengatakan tasafahu, kalian berjabat tanganlah. Yanhibul ghilla an qulubikum. Kalau berjabat tangan pasti akan menyingkir lenyap yang namanya al-ghil. Al-ghil itu ganjalan, kebencian dan sebagainya. An qulubikum di dalam hati. Coba kita lihat kenapa musafahah bisa seperti itu. Bapak Ibu, kalimat musafahah itu huruf mimnya itu sifatnya resiprokal, apa ya? Saling melakukan. Jadi nggak boleh salaman itu tidak tulus. Si A dan si B mau salaman, yang si A bersalaman, si B melengos ke sana. Harus resiprokal. Makanya namanya musafahah, saling memberikan as-safha. Safha itu gitu. Ya, telapak tangan. Itu cuma bahasa simbolik. Meskipun Nabi pada akhirnya ketika laki-laki dan perempuan tidak dianjurkan bersentuhan secara fisik. Tapi yang diajarkan oleh Nabi itu tetap musafahah. Kenapa? Karena saling memberikan telapak tangan dalam makna simbolik. Telapak tangan itu mempunyai akar kata yang sama ya dengan kata as-safha yang lain. Safha itu telapak tangan. Tapi makna yang lain paling tidak ada 3, Pak. Yang pertama, safha itu artinya lembaran putih.
Jadi begini, Ibu Bapak, kita punya buku catatan ya. Ada yang sudah kita tulisi Pak. Kita buka, ada tulisannya, buka sampai ketemu lembaran yang tidak ada tulisannya. Nah itu namanya as-safha, lembaran yang masih putih. Maka orang berjabat tangan itu memang dia dikatakan tulus dan tidak kalau hatinya memang betul-betul tulus menerima orang lain. Yang kedua, as-safha itu artinya lembaran yang baru. Maka berjabat tangan itu semangatnya memang membuka lembaran yang baru. Yang kemarin sudah selesai begitu. Tapi tolong ini jangan diterima mentah-mentah ya. Ada satu yang tidak selesai, utang piutang. Jadi kalau sudah sawalan kosong-kosong, ya kecuali utang. Lalu yang punya utang, nah ini boleh Pak bersuara paling keras. Ya. Kemudian yang ketiga, as-safha itu, ini paling penting. Itu dalam bahasa Arab maknanya adalah lahan yang sangat luas. Sebut saja lapangan. Bapak Ibu, coba digambarkan. Kalau saya punya kelereng, saya taruh di atas HP, kelihatan ya kelerengnya ya. Coba bayangkan kalau HP ini tiba-tiba besarnya menjadi seruangan ini. Kelerengnya masih tetap. Kelerengnya kelihatan nggak Pak? Ya kelihatan, tapi nggak terlalu kelihatan kan, kalah dengan ruangannya. Tapi kelerengnya masih ada. Coba bayangkan kalau HP tadi luasnya seluas lapangan, kelereng ada di situ. Orang dikasih tahu di tengah lapangan ada kelereng, mana? Nggak kelihatan. Tapi kelerengnya ada. Nah, orang yang berjabat tangan dengan sesungguhnya adalah kesalahan orang itu tidak bisa hilang. Ada di catatan Allah. Ya. Allah akan memaafkan kalau apa? Kalau orang ini tadi menganggap kesalahan itu tidak ada. Maka dalam bahasa Arab namanya afun, gitu kan? Maaf. Maaf itu bahasa Arab artinya apa? Sebenarnya ada, tetapi dianggap tidak ada. Iya, maaf, mohon izin pinjam propertinya. Ibu-ibu, ini ada berapa botolnya? Ada berapa? Berapa? Berapa Pak? Luar biasa ya. 2 yang satu di podium, yang satu di tangan. Coba Pak, yang pakai kotak-kotak. Pak saya Pak. Kalau saya tutup Pak. Sekarang botolnya berapa Pak? 2. 1. 2. Oke, 1 di podium. Saya tanya ya, botolnya cuma 1. Oke, betul botolnya 1 Pak. Kayaknya 2 ada. Ya kan? Karena yang 1 masih. Tapi nggak kelihatan. Itulah namanya maaf. Maaf itu kesalahan orang tetap ada. Bahasa Jawanya diunek-unek. Bahasa Indonesia apa Pak? Dibunyi-bunyikan. Sakit telinga kita, hati kita tergores banget. Tetapi semakin kita bisa memaafkan, maka gorisannya tetap ada. Tapi seperti nggak ada. Itu artinya semakin lapang hati kita ini, kesalahan orang itu semakin seperti tidak ada. Tadinya kelerengnya, saya kembalikan, kelerengnya di sini sangat kelihatan, ya, karena ruangannya cuma kecil. Tapi setelah ruangannya besar, semakin tidak kelihatan. Setelah ruangannya semakin luas, nah itulah hati kita. Hati kita ini bisa sesempit lubang semut Pak. Saat kita itu menjadi orang yang tidak kembali kepada fitrah kita, jadi makhluk individu. Bayangkan kalau saya tidak dimaafkan orang, itu kan? Hanya kita berlapang dada, memaafkan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita tidak memaafkan, kesalahan tetap ada di catatan Allah. Allah akan menghapusnya, tergantung kita ini mau menghapusnya atau tidak. Itu kesalahan sama manusia. Sekarang saya tanya lagi Pak, ada berapa Pak? Oh, sudah selesai Pak. Baik ya. Nah, semakin lapang hati kita, semakin hilang kesalahan orang lain. Nah, Bapak sekalian, hilangnya itu bukan karena dia tidak ada, tetapi karena kita, ya, secara batinnya menganggapnya tidak ada. Sekarang kita akan membangun harmoni di rumah tangga kita, di keluarga besar kita, di masyarakat kita. Kuncinya bagaimana kita ini bisa melapangkan hati kita. Apakah kita ini orang yang ada di atas secara struktural,
ataukah orang yang ada di posisi yang lain secara kultural, ataukah di posisi apapun secara kultural. Kuncinya adalah jadi nur, yakni kesejatian jiwa kita. Masya Allah, tolong jangan dilaporkan Pak Kepala, saya sudah korupsi sekitar 1 menit itu. Cukup ya, cukup. Tolong ini nanti ada doa, ya. Tolong kalau habis sholat doa ini dibaca. Bagi yang belum hafal, membaca doanya cukup membaca teks. Ini tidak lebih panjang dari Indonesia Raya. Kalau Indonesia Raya hafal, insya Allah ini hafal. Itu ya. Baik, ini saya cukupkan Ibu Bapak sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dihalalkan. Marilah kita berdoa. Saya yang mengucapkan doa, dimohon hadirin untuk mengamini atau menyesuaikan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Engkaulah Zat yang maha lembut. Tiada yang melembutkan hati kami kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya mampu untuk menyadari bahwa kami memang harus melembutkan hati. Namun kemahalembutan-Mu lah yang melembutkan hati kami. Mudahkan kami ya Allah untuk berlembut hati kepada sesama kami, pada pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, para tetangga dan masyarakat kami, para kolega rekan sekerja kami, dan kepada siapapun yang kami temui. Wahai Allah, mudahkanlah bagi hati kami untuk dapat menerima perbedaan di antara kami. Perbedaan dalam hal apapun, termasuk perbedaan di dalam prinsip, di dalam bersikap, dan di dalam apapun. Lembutkan hati kami ya Allah, agar kami dapat merangkai harmoni di antara kami. Seluas hati kami, seluas pergaulan kami, agar kami dapat menerima perbedaan itu, dapat menerima siapapun di antara pergaulan kami. Wahai Allah yang maha memberikan petunjuk, tunjukkanlah kepada kami, wahai Allah, suatu jalan yang benar, yang jelas akan benarnya, dan berikanlah kepada kami kesadaran hati, kesadaran iman untuk dapat mengikuti kebenaran tersebut. Dan berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami apapun yang salah, yang jelas akan salahnya, dan berikanlah kepada kami kesadaran iman untuk dapat meninggalkan sejauh-jauhnya. Bil khusus ya Allah, jadikanlah keluarga besar yang ada di dalam majelis mulia ini menjadi keluarga besar yang saling asah, asih, asuh, serta dapat menjalin harmoni dengan ketulusan yang tinggi, dengan kemurnian hati yang sangat lapang. Wahai Allah, jadikan hari ini sebagai hari peningkatan kebaikan kepada kami, sebagai hari di mana Engkau menutup segala aib dan kesalahan kami, sebagai hari di mana Engkau mengangkat derajat kami di hadapan manusia, terlebih di hadapan-Mu. Wahai Allah, terimalah hajat, doa, dan permohonan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.